Om Swastiastu, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang telah menyimak video-video saya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi yang setelah mensubscribe channel dokterku dari Bali. Semoga memberikan manfaat untuk sehat yang lebih baik. Kali ini merupakan video yang ke-28 yang akan membahas tentang manfaat daun kelor. Manfaat daun kelor. Daun kelor atau tanaman kelor dalam bahasa Latinnya atau bahasa ilmiahnya disebut dengan Moringa oleifera. Dan tanaman ini gampang sekali didapatkan di seluruh Indonesia, apalagi di desa-desa. Namun, saya menilai penting saya sampaikan materi ini oleh karena pemanfaatan daripada khususnya daun kelor sebagai tambahan gizi, tambahan nutrisi belum membudaya. Artinya belum optimal. Saya punya pandangan seperti itu. Padahal tanaman kelor ini sangat mudah ditanam, dipelihara, dan sangat gampang ditemukan di desa-desa di seluruh Indonesia. Inilah sahabatku, daun kelor yang sangat gampang diperoleh di seluruh Indonesia, apalagi di desa-desa. Ya, sangat gampang, yang merupakan tanaman tropis. Ya, daunnya kecil-kecil, makanya ada pepatah, ya. Dunia tidak selebar daun kelor. Jadi saya banyak punya sahabatku. Ini, banyak sekali, ya. Sampai saya tidak kelihatan. Ya, nanti akan saya jadikan sayur ini sahabatku. Ya, sayur sup bening tambah jagung muda, enak ya. Silakan Anda variasikan cara Anda memasak. Tapi yang penting jangan lama-lama ya, supaya kandungan nilai gizinya tidak berkurang. Ya, tidak rusak. Jangan lama-lama memanaskannya ya. Secukupnya saja ya. Nah, sekarang dengan penjelasan saya ini, saya berharap masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia mulai memanfaatkan daun kelor ini sebagai salah satu variasi dari sayur yang dikonsumsi sehari-hari karena punya manfaat yang luar biasa. Punya khasiat yang luar biasa. Mengandung nilai gizi yang luar biasa. Bahkan mengandung zat sebagai obat. Nah, nutrisi yang terkandung pada daun kelor itu ada karbohidrat, sahabatku. Ada protein. Kemudian vitamin yang terkandung di dalam daun kelor ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan mineral yang terkandung di dalam daun kelor itu ada Fe atau zat besi. Kemudian ada magnesium, ada kalsium, ada kalium. Tentu dengan adanya kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, atau vitamin A lebih mengkhusus beta-karotin namanya. Tentu ini merupakan antioksidan yang bagus yang terkandung di dalam daun kelor. Di samping ada alfanoid sebagai antioksidan juga. Ada namanya flavonoid. Itu juga salah satu antioksidan yang terkandung di dalam daun kelor. Ada alkaloid.
yang terkandung dalam daun kelor punya fungsi sebagai antimikroba. Begitu juga kandungan saponin namanya. Itu juga sebagai antimikroba. Tentu namanya mikroba ini ada virus, ada jamur, ada bakteri. Bahkan daun kelor dikatakan kandungan proteinnya lebih besar daripada yogurt. Kandungan vitamin C-nya lebih besar daripada jeruk. Kandungan beta-karotin atau vitamin A-nya lebih besar daripada wortel. Dan kandungan kalsiumnya lebih besar daripada susu sapi. Luar biasa kan? Nah, tentu apa yang saya sampaikan tadi itu semua merupakan pendapat dari ahli gizi yang tentunya sudah meneliti lebih jauh tentang daun kelor. Sahabatku, pernah nggak makan buah daun kelor sebagai sayur? Juga enak. Ya. Jadi buah daun kelor juga enak dibuat sayur. Saya juga berpendapat yang sama dengan melihat bentuk daripada daun kelor yang hijau. Saya juga punya pemikiran manfaatnya sangat besar. Manfaatnya sangat besar. Nah, sekarang diperkuat oleh penelitian dari ahli gizi yang sudah mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kita percaya saja. Ya, dan daun kelor ini sudah dikonsumsi dari dulu. Kenapa takut mengkonsumsinya? Ya, percaya saja. Pasti berguna untuk meningkatkan nilai gizi keluarga kita, meningkatkan kesehatan keluarga kita. Mulai sekarang, kita mulai mengkonsumsi daun kelor paling tidak seminggu. Ada 1 kali, 2 kali lah. Menu di dapur kita ada sayurnya, sayur daun kelor. Apakah dalam bentuk sup ditambah jagung yang muda itu enak, sahabatku. Silakan Anda membuat masakan daun kelor biar enak ya, silakan. Yang penting jangan sampai nilai gizinya hilang, jangan merebus terlalu lama. Di dalam sehari-hari memang kita harus memvariasikan sayur-sayuran yang ada di dapur kita. Daun kelor ini sebagai variasi, sahabatku. Paling tidak 1 minggu ada sekali 2 kali daun kelor. Ya tentu dalam jumlah yang cukup lah, dan juga berlebihan. Nah, dari penjelasan tadi, mari kita bahas ada 12 manfaat daun kelor yang sudah saya rangkum. Tentu ini juga dari pendapat dari ahli gizi dan orang-orang yang telah meneliti daun kelor ini. Saya mengungkapkannya saja. Tapi saya punya keyakinan ada kebenarannya. Ya, ada kebenarannya. Makanya saya ungkapkan di sini. Toh juga daun kelor ini sudah dikonsumsi dari dulu oleh masyarakat Indonesia. Mungkin juga masyarakat dunia. Manfaat daun kelor yang pertama bisa menurunkan gula darah seseorang yang tentunya yang mengidap penyakit kencing manis. Karena meningkatkan efektivitas daripada hormon insulin. Dan yang kedua bisa menurunkan tekanan darah. Termasuk di sini menurunkan detak jantung. Untuk 2 penyakit ini, tidak ada salahnya sahabatku yang mengalami tekanan darah tinggi, yang mengalami kencing manis, silakan Anda menelitinya sendiri. Anda konsumsi aja setiap hari. Jangan jumlah besar, secukupnya saja setiap hari, secara rutin. Seminggu sampai 2 minggu Anda lihat perkembangan tekanan darah Anda dan juga gula darah Anda.
Jadi mari kita adopt ilmu ini. Selanjutnya mari kita coba dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang menderita penyakit kencing manis dan tekanan darah tinggi. Coba, ya, teliti sendiri. Ya, tentunya kalau bermanfaat, benar ada manfaatnya, Anda akan tahu, Anda akan merasakannya. Dari tekanan darah Anda, dari gula darah Anda setelah mengkonsumsi daun kelor secara kontinu setiap hari. Anggap aja itu obat. Ya, di mana obat tekanan darah tinggi dan obat kencing manis coba Anda stop dulu. Nah, begitu caranya. Ya. Kita tidak boleh a priori, kita juga ingin mengetahui secara pasti ya ilmu ini. Ya, pendapat ini. Di mana daun kelor bisa menurunkan tekanan darah dan menurunkan gula darah. Ya. Nah, bagi yang tidak ada penyakit seperti tadi, mengkonsumsi daun kelor cukup seminggu sekali atau 2 kali aja, jangan setiap hari lah. Manfaat yang ketiga adalah mengurangi keradangan. Nah, coba kalau Anda mengalami keradangan, misalnya lutut Anda bengkak, ada jerawat yang meradang, ya, ada bisul, ya, ada luka yang meradang, coba konsumsi daun kelor. Tentu dalam jumlah yang cukup, ya, jangan kebanyakan. Ya perkirakan aja secukupnya. Coba rutin. Nanti lihat peradangannya. Ya. Semoga memang benar. Ya. Semoga memang benar daun kelor bisa menurunkan peradangan. Jadi peradangan itu artinya ada yang bengkak pada tubuh dan sakit, sahabatku. Berwarna kemerahan, hangat, kemudian ditekan sakit, itu namanya keradangan. Ya, bisa pada sendi, bisa pada muka, pada jerawat ya, dan juga di tubuh yang lain seperti bisul, di gusi, terjadi keradangan gusi dan sebagainya. Di mana-mana bisa terjadi keradangan di dalam tubuh kita. Nah, yang keempat, bisa memelihara fungsi otak. Ya, jelas. Karena tadi sudah dijelaskan mengandung antioksidan yang cukup. Jadi antioksidan itu punya fungsi mencegah kerusakan sel. Kalau berlebihan ada radikal bebas namanya itu akan merusak sel, sahabatku. Jadi radikal bebas itu bisa dari dalam tubuh, bisa dari luar. Itu bisa merusak sel, bahkan bisa menimbulkan sel kanker. Ya. Dapat merusak sel-sel apa saja. Makanya dengan adanya antioksidan itu akan bisa mencegah terjadi kerusakan sel akibat daripada radikal bebas yang berlebihan di dalam tubuh kita. Tentu hubungannya yang kelima, sahabatku. Fungsi yang kelima bisa menghambat atau mencegah terjadinya kanker di dalam tubuh kita. Karena adanya antioksidan tadi. Itulah bahayanya radikal bebas. Dan disinilah fungsi daripada antioksidan. Apakah beta-karotin, vitamin C, vitamin E, kemudian flavonoid yang ada di dalam daun kelor, itu sebagai antioksidan. Nah, dengan adanya antioksidan yang cukup, maka kerusakan sel tubuh kita akibat daripada radikal bebas bisa kita kurangi atau dicegah. Kalau saya bahas di sini tentang antioksidan, radikal bebas, itu agak panjang, sahabatku. Yang penting Anda sudah tahu ya, seperti itu. Ya, lain kali mungkin saya akan bahas tentang antioksidan dan radikal bebas. Biar sahabatku paham. Fungsi yang keenam, itu bisa menurunkan kolesterol. Ya, bisa menurunkan kolesterol total tentunya ya. Tentu yang kolesterol jahatnya ditekan, dikurangi, atau LDL-nya. Kalau HDL-nya dinaikkan. Sehingga profil lemaknya menjadi baik. Sehingga profil lipid yang ada di dalam tubuh kita lebih baik. Nah, sehingga mencegah fungsi yang ketujuh. Mencegah penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah. Ya. Sahabat kan tahu ya, namanya kolesterol,
HDL, LDL itu punya peran di dalam penyumbatan pembuluh darah. Sehingga terjadi penyakit pembuluh darah yang di otak namanya stroke, yang di jantung namanya penyakit jantung koroner, yang bisa menimbulkan serangan jantung kan. Itulah bahayanya profil lemak Anda kalau tidak bagus, ya, akan mengancam seperti tadi. Dan salah satunya daun kelor bisa membuat profil lemak Anda lebih baik. Nah, yang ke-8 sahabatku, fungsi daun kelor adalah sebagai antimikroba. Antimikroba baik itu bakteri, jamur, dan virus. Karena mengandung alkaloid dan saponin yang punya fungsi sebagai antimikroba. Yang ke-9, apa sahabatku? Dengan kandungan zat besi yang ada di dalam daun kelor, berarti bisa mencegah anemia. Ya, apalagi anemia defisiensi besi. Mencegah anemia defisiensi nutrisi. Karena kekurangan makanan yang mengandung zat besi. Sehingga terjadi hemoglobin yang rendah. Jadi zat besi inilah punya fungsi salah satu daripada bahan pembentukan sel darah merah. Nah, ke-10, apa sahabatku? Fungsi daun kelor yang ke-10 adalah bisa memelihara kesehatan mata yang lebih sehat. Karena apa? Kan sudah saya sampaikan tadi, mengandung vitamin A, khususnya beta-karotin. Bahkan melebihi daripada wortel ya. Ada yang mengatakan 4 kali lebih besar pada wortel. Ya, percaya saja dah. Yang jelas ada kandungan beta-karotinnya. Itu akan membuat mata lebih sehat. Ya. Terus yang ke-11 apa sahabatku? Dengan kandungan-kandungan tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, ternyata bagi yang Bapak Ibu yang ingin kulit mukanya mulus ya, lebih cantik, lebih ganteng, mungkin salah satu daun kelor bisa dikonsumsi karena ternyata bisa membuat kulit lebih sehat. Ya, karena ada vitamin C-nya, vitamin-vitamin yang lain, ya. Kemudian ada antioksidan, jelas akan membuat kulit lebih sehat. Bahkan daun kelor bisa dipergunakan untuk masker. Dihaluskan daun kelornya, kemudian dikasih air, jadikan masker di wajah. Nah, supaya wajahnya lebih kulitnya lebih kencang ya, dan lain-lain. Ternyata daun kelor juga sebagai laksatif, anti sembelit. Nah, jadi yang ke-12 itu bisa mencegah sembelit. Nah, bagi yang Bapak Ibu sekalian yang sering BAB-nya keras, tidak ada salahnya salah satu daun kelor bisa mengatasinya. Walaupun sebenarnya di mana serat yang ada pada buah dan sayur secara umum bisa mencegah sembelit dan cukup minum. Nah, cukup minum itu juga mencegah sembelit. Daun kelor juga punya efek samping berarti kan? Efek sampingnya kalau sudah rendah tekanan darahnya bisa tambah rendah. Tentu yang tekanan darah rendah jangan banyak mengkonsumsi daun kelor. Begitu juga detak jantung yang sudah rendah bisa tambah rendah. Ya. Nah, demikian juga yang gula darah sudah rendah akan semakin turun. Dan orang yang sudah diare makan daun kelor semakin diare. Jadi dengan data tadi ya begitu. Efek sampingnya ya orang diare. Efek sampingnya ya kalau kelebihan karena laksatifnya tinggi bisa diare. Nah, tentu orang diare tidak boleh makan daun kelor kan gitu jadinya. Ada yang mengatakan bila ada Bapak Ibu sekalian yang mengalami problem ginjal, kurangi daun kelor. Karena mengandung kalium yang tinggi sehingga akan memperberat kerja ginjal. Begitu juga ibu hamil. Ada yang mengatakan bisa menimbulkan kontraksi pada rahim kalau berlebihan. Makanya hati-hati untuk ibu hamil
Jangan mengkonsumsi daun kelor secara berlebihan. Secukupnya saja. Demikianlah sahabatku, tentang manfaat daun kelor yang saya ulas tentunya dari sumber yang bisa dipercaya. Tapi tetap dasarnya saya anggap tidak masalah. Karena ini sudah menjadi bahan makanan atau sayuran dari dulu. Seperti sayur-sayur lain, hanya sekarang mari kita tingkatkan di dalam menu kita sehari-hari untuk meningkatkan nilai gizi keluarga kita dan kita lebih sehat. Karena gampang dipelihara, ya, gampang ditanam, apalagi di desa lahannya banyak. Buahnya juga bisa dikonsumsi, enak. Kalau di Bali namanya buah klentang, ya, buah klentang itu buah daun kelor. Enak. Ya, dijadikan sayur buahnya juga enak. Ya. Ya, demikian sahabatku. Saya sarankan Anda memvariasikan sayur Anda di dapur, di mana daun kelor masuk di dalamnya. Jadi semua sayur silakan Anda konsumsi yang bervariasi. Buah juga demikian, harus bervariasi. Karena kekurangan pada buah A ditambahkan pada buah B. Demikian juga kekurangan pada sayur A ditambahkan pada sayur B. Harus bervariasi, ya, bervariasi. Buah dan sayur itu harus bervariasi. Karena buah dan sayur ini punya makna yang luar biasa sebagai sumber vitamin dan mineral yang bisa menyehatkan tubuh kita. Ya, sahabatku. Mulai sekarang suka makan sayur dan buah ya. yang merasa cuek dengan buah dan sayur, berubahlah mulai sekarang. Mulai Anda berumur muda, Anda rawat diri Anda. Mulai sekarang siapa saja yang tidak suka sayur dan buah, rubahlah mindset Anda. Rubahlah pola hidup Anda atau pola makan Anda dengan membiasakan makan sayur dan buah. Nah, sudah ilmunya, 4 sehat 5 sempurna. Terapkan dong. Cerdaslah. Ya, karena banyak yang nggak suka padahal buahnya banyak di rumah ya, pada hari raya buahnya banyak, nggak dikonsumsi, busuk dibuang. Sudah ibunya buat sayur di dapur, nggak pernah digubris sama anaknya. Nah, sekarang berubah. Ya, jangan lanjutkan pola hidup yang kurang sehat tadi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Om Santi, 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 Om.